Iya, mesti privat begini, ntar Iya, diajarin. Iya. Kalau di atas nggak bisa, kan banyak orang. Terus pas saya, aduh duit 10 juta, barang habis, duit habis. Kata Pak Haji harus maksain. Saya maksain, kemudian dapat uang. Pas mau datang di bulan Januari, Februari ya. Kebetulan Pak Haji istirahat. Oh sakit, Iya. 2 bulan. Iya itu. Ya Saya, sakit. aduh nggak bisa Jawab datang nama. lagi nih. Saya terus lihat YouTube, terus melihat YouTube itu, terus menyimak terus. Pak Haji ini belum datang nih, belum sembuh. Pas udah sembuh, baru saya maksain lagi ke sini dengan privat. Ya. Sekarang alhamdulillah ketemu sama Pak Iya, Haji. iya. Iya. Jadi kata Pak Haji harus maksain kalau mau kaya raya, mau yang ekstrim, mau dapat duit 10 miliar, Iya, harus harus. maksain. Maka saya ikuti arahan Pak Haji. Iya, harus. Nah, saya mengamalkan ilmu Pak Haji dari bulan Januari itu. Kenalnya tahun 2000 berapa? Sebelum 2005. Kenalnya 2004. Kemudian pencerahan 2005. Nah, setelah pencerahan saya mengamalkan ilmu Pak Haji itu bersama istri. Iya, yang bangun jam 00, senyum, Iya. mandi pagi, Iya. baca Quran, Iya. terus sholat tobat 18, Iya. dan menghindari ini sifat 18. Iya. Jadi dari Januari, Pak. Iya. Dari Januari tanggal 6. Nah, sampai hari ini. Tapi belum maksimal. Bapak mulai dagang dari awal atau dari pertengahan? Barang habis, duit habis itu dari awal dagang atau dari pertengahan? Dari awal dagang. Dari awal dagang? Iya. Awal dagang tahun 2001. 2001? Iya. Lama dong. Lama. 2001 sekarang Iya. 2025, berarti Iya. 24 tahun. Apa 2021? 2021. 2021. Sekarang kan 2024 ya. Iya, 4 tahun. Jadi dagang dari 2021 iya. dengan modal jual sawah itu buat modal usaha. Usaha dagang. Nah, itu dagangnya dagangan habis, duit habis. Duit habis. Bukannya dagang habis duit ngumpul. Duit ngumpul. Bukan. Iya. Tapi barang habis, duit habis. Habis. Dimodalin lagi. Dimodalin lagi. Barangnya laku, duitnya habis lagi. Habis lagi. Modalin lagi. Modalin. Terus begitu. Iya, baru 2 kali. Modal 2 kali. pertama dan yang sekarang yang kedua. Nah, kalau boleh saya tahu, pada saat sebelum kenal RDI kan baru kenal 2024 akhir. Iya. 2025 awal. Iya. Dari 2021, 2022, 2023, 2024. Ingat-ingat nih, Titani, ingat-ingat. Bapak pernah datang ke seseorang, apa kiai, apa ustadz, apa habib atau siapa, menanyakan nasib Bapak. Kenapa ya saya dagang kok barang habis, duit habis? Apa jawabannya kiai, ustadz, habib sama atau orang pintar? Coba kasih tahu saya dulu. Belum. Yang itu belum. Untuk dagangan itu yang belum. Atau nanya orang tua. Atau nanya saudara atau nanya tetangga. Dari 2021 pernah gak nanya ke tetangga, ke orang tua, ke seseorang? Kenapa ya kok saya dagangannya habis tapi duit gak pernah ngumpul? Kenapa ya? Ada apa ya dari usaha saya? Ada apa ya di badan saya? Ada apa ya? Nah, apa jawabannya orang-orang yang Bapak tanya itu? Ya, saya tanya sama ya kadang curhat sama tetangga, sama orang tua. Ya manajemennya yang harus diatur. Manajemennya yang harus diatur dari. Kayak gimana tuh manajemennya? Pendapatan dengan pengeluaran harus diatur. Misalnya pendapatan paling sehari 100.000. Jadi kita makan cukup 30.000. Kata orang tua, kata tetangga gitu, tanya-tanya. Jadi kalau dapat 100.000
Jangan 100.000-nya dihabisin. Dihabisin. Nah, Tapi- saya memang di situ nggak ngitung. Nggak Pokoknya Bapak kalau ada perlu apa rauk aja ngitung. di Mau dalam beli, laci. iya, Bayar. bayar. Mau beli apa? Misalnya, Raup aja, bayar. Orang tua lagi ada perlu ya, Iya. ada perlu misalnya Minjam. pinjam kasih. Pak Kiai tetangga mau pinjam kasih. Terus apa lagi mah? Mau babaran. Terus misalnya mau babaran, Lebak mau kasih lahiran. aja. Iya. Mau lahiran. Iya. Ambil. Bayar ke tempat Bayar. lahiran. Iya. Padahal nggak tahu tuh omsetnya berapa. Omsetnya berapa. Jadi dalam pikiran saya senangin orang tua, senangin istri, maka nanti lancar rizkinya. Jadi saya berusaha seperti itu. Saya nggak Praktekin malah Cina, boncor, boncos, habis. boncos, habis. Iya, Tahu begitu mendingan orang tua sama istri ngapain disenengin ya? Iya. Duitnya diperimpan Habis. ya. kayak saya, mau emas beli, Beli. Ah, setuju gue. mau jalan-jalan ke Pangandaran, Mama mau beli emas, beli. mak, Gak usah nawar. nggak usah nawar. Selawe gram piro. Terus jalan-jalan ke Pangandaran, kan banyak baju-baju Pangandaran ya. Pak beli nggak? Beli satu, mau beli lagi mak, Pak beli saja. Ya kan, mak. Saya beli saja gitu. Jadi nyenengin istri, nyenengin anak, nyenengin orang tua. Tapi kok akhirnya Ngabisin modal. barang habis, duit habis. Ya di situ kendalanya. Iya. Mm-mm. Ngabisin modal ya. Ngabisin modal, iya. Terus yang masalah dagang itu, Hah? jadi kata Masalah Pak apa? Haji kan masalah dagang. Kata Pak Haji kan mungkin itu yang punya agen punya hodam. Iya. Nah terus dipraktekin sama istri. Dia nggak pakai celana, dilangkahin itu telurnya habis Ya, belanja. Habis belanja. Malah itu alat kelaminnya panas. Apa? Alat kelaminnya Alat panas. kelaminnya panas. Wah. Apa memang itu punya pesugihan? Apa Iya enggak? punya pesugihan. Jadi agennya itu pas dilangkain jadi panas. Iya. Iya. Harusnya dilangkain terus. Dilangkain terus ya. Iya, lawan dong. Hmm. Lawan. Hampir 100% orang dagang di daerah, apakah dia grosir, apakah dia apa, hampir semua punya pegangan, Punya pesugihan. punya pesugihan. Mau dia ternak ayam, mau dia enggak, bohong, pasti punya. Iya. Nah, tolak balanya itu tadi alat kelamin kita, karena alat kelamin kita itu sebagai sensornya uang. Jadi kalau Bapak lihat uang palsu apa enggak kan suka dipakein lampu tuh. Nah, ini alat kelamin kita tuh buat kayak gitu. Jadi tahu palsu apa enggaknya lihatnya dari situ. Panas nggak apa-apa, lawan. Apa ya? Terus Panas, capek, emang Kayak dibikin kesedot. bapaknya, Dia, dibikin. jadi dia kayak kesedot energinya. Iya, Jadi capek, lemas. iya. Tapi nanti saya kasih tahu caranya biar enggak Iya. kesedot energinya. Ntar saya ajarin. Iya, Kalau privat saya ajarin. Kalau nggak privat bukan nggak diajarin, karena banyak orang. Iya. Kitanya capek. Kalau ini kan enak. Ntar saya ajarin. Oh, terus apa lagi? Melakukan apa lagi? Terus apa lagi mas? Sok cerita. Pakai mic. Ayo cerita. Punten, bapak saya kan itu apa Pak? Kiai ahli hikmah. Hikmah. Jadi dia Bikin raja. praktisi membuat jimat-jimat. Wah. Saya Ini juga ini sering mertua suruh- saya adalah seorang kiai ahli hikmah dan ahli membuat jimat-jimat, jual beli jimat. Oh iya. Iya. Jadi nulis raja, Iya. terus nanti Terus di-laminating, dipres, Dipres. Ya. Pakai kulit sapi. pakai kulit sapi, Nanti dijarum. dijarumin. Iya. Oh iya. Terus masih sampai sekarang? Bapak udah nggak ada. Oh udah nggak ada. Oh iya. Dulu kan pas waktu masih ada pernah dititipin keris dari Kalimantan. Terus keris itu minta anaknya satu katanya. Yang paling besar saya. Terus setiap malam itu kalau saya tidur ada di samping saya Pak. Oh Heeh. sampai hari ini? Sekarang enggak. Sekarang enggak. Takutnya masih ada enggak di badan saya.
Masih ada. Oh, Masih ada. jadi kalau saya tidur sama ini kan di itu apa ya, kalau ini pergi ada lagi ini Bu. Iya. Gitu, Pak. Jadi dia tidur, Pakai mic, pakai saya mic. lagi dia tidur, saya lagi pergi apa pengajian apa ngobrol ke tetangga, malam dia tidur duluan. Rasanya dia ada saya Iya. di sampingnya. Ya. Terus ngajak hubungan ya? Enggak. Enggak. Sadar. Saya sadar itu. Oh iya. Tapi kalau itu mandi sering itu ada yang godain, Pak. Ya. Kalau mandi di belakang rumah ada yang nangis, gitu, ada yang gedor-gedor. Oh, iya. Kalau Itu dari usia berapa? berapa ya, Pak? Ya, Dulu kan usia saya pernah itu, Pak, SMP, SMA. Itu SMP di pesantren, Pak. di pesantren. Dia kan dia pesantren. Itu, Pak, puasa 3 tahun. Terus di pondok udah di itu temannya nggak denger apa-apa, cuma saya yang denger dari Jadi- awal-awal itu, Pak. Jadi seperti punya indera keenam, suka lihat hantu. Oh iya. Iya. Nah, selama nikah sama bapak udah berapa tahun? Nikah tahun berapa? 2008. 2008. 2008. Nah, waktu nikah 2008, apa tuh kegiatan bapak sehari-hari kalau boleh tahu? Ya itu Habis tadi nikah. jahit. Oh, jahit. Jahit. Nah, jahit itu bapak ninggalin istri gak di rumah? Atau istri dibawa? Atau jahitnya di Pangandaran? Ninggalin istri. Oh, jadi bapak nggak Iya. pulang pergi? Enggak? Iya, pertama awal menikah saya tinggalin ke Jakarta, menjahit di Jakarta. Ibu di Pangandaran? Ibu di Pangandaran, punya anak kecil. Jadi saya tinggalin dia sama ayah ibunya di rumah selama setahun. Kemudian ayah mertua saya meninggal. Ya, jadi ditinggalin sama saya waktu saya kerja di Jakarta. Mutusin ngumpul bersama istri gimana ceritanya dulu? Saya, Pak, yang minta. Ngomongnya gimana ibu? Kalau jadi suami saya jangan kerja lagi di kota gitu. Ibu ngomong. Iya, saya kan takut di rumah sendiri. Terus dia nyanggupin nggak? Iya. Nah kebetulan saya ada rezeki dari itu yang dari Brunei Darussalam. Saya punya ada rezeki 40 juta. Kemudian saya bikin rumah di situ. Itu di rumah peninggalan kakek saya. Kakek nenek saya meninggal. Kebetulan itu jadi milik saya, jadi bagian saya. Yang lain kan udah dibagi. Kemudian yang anak-anaknya. Berarti bapak pernah bangun rumah di atas rumah kakek. di rumah kakek sebelum bapak nikahin anak dong? Iya, belum Oh, nikah. itu yang nggak boleh. Saya masih bujangan. Iya, nggak boleh. Iya, nggak boleh ya. Sampai kapanpun ekonominya kita di bawah. Satu ya udah ketahuan kan tadi ya. Iya. Kedua, ibu pernah punya itu apa tadi? Hodam, keris. Apa? Raja. Yang dari bapaknya. Tulisan. Bikin. Hah? Bikin. Yang bikin siapa? Saya yang nulis. Dia membantu membikin Oh, raja. bikin. Iya. Oh iya. Cuman Sekarang kerisnya yang ngikutin kerisnya. Nah, sekarang gimana tuh rajahnya itunya yang dari kulit sapi? Udah. Tulisannya. Kan ditulis, entah dijual bapak di bawah. Oh, bukan Iya, buat iya. ibu, bukan buat Nah, ibu. Oh, bukan. cuman bikin. Yang dikasih buat ibu dari bapak kandungnya ada gak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, iya. Kalau tentang kerisnya ngikutin ibu Ya dulu. dulu. Sekarang kan bapak udah nggak ada. Jadi dibawa semua oleh mbah saya. Kerisnya. Satu karung. Oke. Iya. Kata mama, anaknya jangan ikut seperti bapak gitu. Iya, jangan. Maksudnya kegiatan itu nggak bakal kita bikin kaya juga. Pakai mobil Pajero nggak mungkin, Fortuner nggak mungkin. Hanya sekedarnya aja. Kan si goibnya ikut makan. Ibu bapak dan ibu makan sepiring. Yang di karungnya itu kan makannya seember, sebaskom, sekuali. Nggak bakal usaha apapun nggak bakal kaya. Iya. Terus akhirnya bapak mutusin tinggal
bangun rumah Saya di udah bangun Pangandaran dengan rumah. uang 40 juta. Iya, udah masih bujangan, bangun rumah, kemudian setelah bangun rumah menikah dengan dia. Ibu. Terus kita kan udah bangun rumah, mah kita pindah gitu. Setahun di rumah mertua, pindah ke rumah yang baru. Tapi rumah itu dibangun sebelum menikah. Iya. Masih bujangan, terus di atas pondasi kakek saya. Jadi rumah kakek saya yang sudah rusak dibongkar semua, ganti baru. Nah di situ ada seperti tadi, ada ritual lagi. Apa? Dikasih raja di pojok peletakan batu pertama, dikasih sama mertua saya itu botol, ada air, terus ada raja-raja, ditanam di situ. Katanya buat tolak bala, ditanam di situ. Yang kedua, waktu saya masih bujangan, kemudian ke kota, kan taunya kalau mau ke kota itu harus sangoni, disangoni. Nah, kemudian sama mertua saya sebelum jadi mertua, itu saya diraja di sini, ditulis sini, terus sama belakang ditulis Badannya badannya ditulis pakai spidol itu. pakai spidol emas. Mas. Iya, kemudian dihapus. Ya. Jadi apakah sekarang masih ada hodamnya? Masih ada. Masih ada. Ibu ada, bapak ada. Sampai kapanpun dagang nggak bakal soge-soge. Iya. Barang habis, duit habis, Pak. Masalah. Tapi kan kalau bapak nggak privat nggak tahu saya, nggak Iya. cerita ya. Iya. Iya, pas di itu di pencerahan kan bapak ngomong, kalau di sini nggak bisa, ini kan banyak orang, jadi bias, harus privat. Maka saya maksain privat. Nah, kenapa ke RDAY? Karena saya sebenarnya mencari yang mendekatkan diri kepada Allah yang tanpa jimat-jimat. Karena walaupun mertua saya adalah ahli jimat, pas menikah dengan ini anaknya, dia menyarankan pada saya, kamu jangan pakai yang ini. Kan saya ngomong, saya jahit kan, saya ngomong, Pak, kok bapak masang sama orang lain, coba dipasang tangan saya biar jahitnya saya bisa cepat gitu. Karena yang sudah teman-teman saya yang sudah pakai susuk, jadi penghasilan 300.000 yang normal per minggu, jadi kalau pakai susuk itu bisa 1,5 juta per minggu jahit borongan di Jakarta. Maka saya tertarik. Kemudian setelah jadi menantunya bapak saya itu, bapak mertua, kata dia, jangan, kamu jadi anak saya, kamu jangan pakai ini, kamu pakai ilmu yang hak. Saya bingung, ilmu hak yang apa ya Pak? Ilmu hak itu sholat, baca sholawat, kemudian kerja. Tapi kan penghasilan kecil. Saya bilang, bukan kecil Pak, biarin, yang penting berkah. Nah dari situ saya terus mencari guru, bahwa gimana caranya supaya pakai ilmu hak, tapi bisa kaya raya, mati masuk surga. Nah saya terus mencari, tapi semua yang saya temuin ya yaitu paling jimat, wirid-wirid, jimat lagi, wirid-wirid lagi. Saya udah lakuin. Wafak juga yang diseku, ya sudah lakuin. Pas ini nemu YouTube RDAY, kok kayaknya ini pas nih. Jadi selain meningkatkan iman, meningkatkan ibadah, juga sedekah ekstrim. Itu kenapa saya sama istri setuju ke RDAY. Jadi, ini kayaknya ini yang bersih nih, ini yang bersih dari wafak-wafak, dari jimat, dari wirid. Jadi cuma ibadah ekstrim dan sedekah ekstrim. Gurunya aja belum mengizinkan mantunya pakai itu ya. Iya, saya juga Padahal aneh. Padahal Kata bapak mertua saya juga masang di jarum. Nggak tahu saya masang di jarum, masang di apa gitu. Tapi saya nggak boleh, makanya saya bingung. Seharusnya kan anaknya diturunin, iyalah. dipasangin banyak biar Iya. cepet dapat duitnya. Iya, tapi malah nggak boleh. Nggak boleh. Iya, malah nggak boleh. Kamu malah nyari yang normal-normal saja. Iya. Kalau mau soge, pakai yang ilmunya Allah aja. Iya, saya terus mencari itu, mencari. Ketemulah YouTube-nya RDAY YouTube-nya 2025 awal. 2025 awal.
Januari. Padahal tuh nyari dari tahun 2021. Iya. Nyarinya dari Bujang dari tahun Dari 92. 2018. Ah? Dari tahun 92 itu sudah. Ke Banten, ke pokoknya ke kiai-kiai pesantren gitu. Itu carinya begitu. Nyari pesugihan. Iya. Nyari Nah, pelaris. iya, Nyari pelaris, namanya pelaris. pelaris. Nah, saya kan sekarang dagang. Jadi saya curhat sama, mohon maaf Pak Adi ini. Curhat sama orang-orang yang dagang, sama tetangga, sama teman-teman. Jadi kebanyakan yang pada sugih, pada kelihatannya dagangannya nggak laku tapi laris, tapi banyak duit, Iya. beli sawah, beli mobil, ternyata pada nyupang gitu. Nyupang. Iya, Iya, istilahnya nyupang. iya, jadi mohon maaf ini. Jadi ada yang gondoruwo, ada yang monyet putih, Iya. ada yang tuyul. Iya. Karena tuyulnya sempat ketangkap. Iya. Itu di sekitar desa saya. Oh, di sekitar desa. Desa saya itu. Oh iya iya. Jadi Sini Bu duduk depan. Oh iya iya iya. ya jadi Di sekitar desa Bapak tuh di kecamatan mana tuh banyak? Padaherang, Hah? Kecamatan Padaherang, Pade Desa Mariung Sari, desanya, Mariung Sari, kecamatannya Padaherang. Padaherang, Iya, Kabupaten Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Pangandaran. Iya. Itu banyak tuh kayak gitu tuh. Iya, saya kan- Pesugihan. Saya kan tanya-tanya Ini saya gimana. datang ini pesugihannya nih. ini pesugihan. Pak nih. Marican. Oh, dari Pamarican. Ya, ini pesugihan dari Pak Marican. Betul kan banyak pesugihan di sana? Di mana? Di Lah, itu depan maksudnya rumah di saya. Pangandaran, di Pangandaran, di Pangandaran mah itu di apa itu namanya daerah. Mana mic-nya mana? Masih Mic-nya dekat mana? lagi. Mic-nya mic. Oh iya. Lupa lagi berhubung udah sama saya lupakan jadi lupa daerahnya pun. Oh. Pokoknya dari Pangandaran tuh yang ke kidul lagi ada belokan ke kiri tuh. Apalagi lah namanya ya. Ini saya impor langsung nih pesugihan. Ini pesugihan. Oh ya. Ya, ya. Pesugihan apa? Ini Iya. pesugihan alat kelamin. Jadi Bapak dari Padaherang. Dari Padaherang. Oh sekarang udah kabupatennya Pangandaran ya. Kabupaten Tadinya Pangandaran kan, sekarang. mm, Tadinya Ciamis. Ciamis ya kan. Kemudian Mekar jadi Oh iya, Pangandaran. Pangandaran. Iya. Oh iya iya. Jadi saya tanya-tanya, bagaimana sih pada sukses? Bagaimana sih pada kayaknya cepet banget kaya, punya mobil 5, truknya 2. Tetangga saya dekat sekali. Toko bangunan. Pas saya tanya, oh pesugihannya Gandaruwo. Gondruwo. Iya, kalau Pesugihannya Gondruwo. Iya, kalau mau ke Cirebon. Kalau mau ke Cirebon. Iya. Nah, saya walaupun bagaimana, walaupun bisa melarat, saya nggak mau. Saya maunya sholat, maunya baca Quran. Di Cigugur, Pangandaran tuh Cigugur. Iya. Oh, Cigugur. Tapi orangnya pun udah meninggal. Iya. Ini sekarang yang gantiin. Gantiin kuncinya ya. Ya, ya. Oh, Juru jadi- kunci, juru kunci, kuncen. kuncen. Oh, iya. Kuncinya nanti suruh bawa kambing kendit gitu. Iya. Kambing hitam yang garis putih dari perut sampai ujung. Nah ini kan kalau dibuka perutnya juga kendit. Iya. Ya kakek saya juga begitu. Kakek saya yang dulu waktu saya bujang ngajarin begitu. Hanya ada 2 cara. Ikut Allah atau ikut setan. Ikut Allah atau ikut Ikut setan. setan. Iya. Nah kalau mau ikut setan cepat kaya raya ke Pangandaran. Jadi Nyi Roro Kidul kata kakek saya. Tapi kamu matinya susah, anakmu dibawa, istrimu dibawa, kamu sendiri nanti nggak diterima di Allah Subhanahu Wa Taala, kamu jadi pengikutnya sampai hari kiamat. Jadi saya takut. Ya. Kaya raya tapi ya betul kan? Iya, memang betul. benar, Jadi benar. di Pangandaran ada Ada yang suruh pesugihan Nyi kawin Roro sama Kidul. jin begitu loh kan. Tapi yang saya lihat cepet kaya. Jadi punya perusahaan, kayak dagangannya nggak laku, tapi sebentar-bentar beli sawah, beli mobil, beli Pajero. Itu yang saya lihat. Jadi saya nggak mau itu, maksudnya saya tetap jalan istri saya juga pesantren, dia ayahnya adalah seorang kiai. Saya juga sedikit ngaji di rumah, di pesantren tapi di rumah. Kemudian ke kota juga saya hobinya ngaji gitu. Jadi saya terus ngaji, saya terus pegangan kenceng bahwa saya mau kaya raya tapi dengan cara Islam, dengan cara yang hak.
kata mertua jangan dengan cara yang batil atau samar. Itu cerita. Ya. Jadi sekarang yang ada di badan ibu dikeluarin dulu khodamnya, jinnya. Yang ada di bapak dikeluarin dulu khodamnya, jinnya. Gitu. Bukan karena bapak nyari, bukan, tapi karena nempel, karena ketempelan, karena dia ngikut. Gitu. Nanti dikeluarin dulu. Kalau nggak dikeluarin, bapak dikasih modal berapa juga habis. Iya. Enaknya kalau privat kelihatan, walaupun bapak nggak cerita juga udah pasti. Iya. Kelihatan kalau privat, tapi kalau nggak privat susah karena banyak orang. Iya. Ya, jadi bapak, terus bapak kan pernah bangun rumah belum kawin. Iya. Nah, nggak boleh. Bangun rumah sebelum nikahin anak juga nggak boleh. Nah, itu dikeluarin. Caranya ngeluarinnya, ambil teko. Mana teko? Ini teko. Bapak pakai teko, ibu pakai teko. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Nih tekonya sendiri. Teko sendiri, pakai tangan kiri. Remes alat kelamin bapak, remes alat kelamin ibu. Sambil ngomong, Bismillahirrohmanirrohim, atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karohmanya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang ada di badan saya, apakah dia datang sendiri, ataukah dia nempel sendiri, atau dia ngikut di badan saya yang udah mendarah daging. Karena udah mendarah daging tuh saya lihat. Keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok. Satu. Ulangi lagi yang kedua. Bismillahirrohmanirrohim, atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang ada di badan saya, yang jelek-jelek apakah nempel, apakah apa tadi yang tadi saya sebutin, ketempelan, atau dia datang sendiri, keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Kedua, sampai 9 kali. Nanti ini airnya diminum. Langsung. Ya, dimasak boleh jadi teh. Masak jadi kopi boleh. Dimasak dulu buat boleh. masak nasi boleh. Buat bikin sayur lodeh boleh. Buat sayur bening boleh. Selama 9 hari. 9 hari, 9 kali, 9 Ya, hari. nanti alat kelamin bapak sama ibu gatel gak? Kalau gatel ulangi lagi sampai gak gatel. Nanti kalau udah bersih, semua duit yang bececeran dulu itu balik lagi, pulang lagi, giring kandang lagi, Iya. sugih lagi. Amin. Gitu. Nih, keluarin dulu. 9 kali, 9 hari. Ya, 9 kali. kalau memang 9 hari belum gatel alat kelaminnya, ulangi lagi 9 hari yang kedua. Sampai 9 hari yang ke-9. Paling Waktunya banyak. bebas. Waktunya gimana? Bebas. Waktunya bebas. Satu ya, Tuh. tadi ya. Iya. 2. Karena tempat bapak itu ada apa namanya, tolak bala, ada apa namanya tuh, penjaganya, ada jinnya, ada khodamnya. Jadi rezeki mau kalau ke rumah nggak mau, males. Karena di ujungnya tuh ada jinnya, ada khodamnya, Iya. ada tanaman goibnya. Nah itu kalau dibongkar udah masuk ke dalam nggak usah, gampang. Bapak paksain cari rumah bapak yang ada tanahnya, didongker yang ada tanahnya, dikencingin setiap pagi. Di mana? Di pojok, di sudut, di depan apa di belakang apa di Maksudnya yang pinggir? pernah dipasangin itu di pojok, Ya. belakang. Nah itu didoker. Nggak usah didongker, kan udah ditutup, Ya. udah ditutup adukan. Ya. Cari aja yang masih ada tanahnya, ada gak? Di Bangunan rumah bapak. sudah ketutup semua. Semua. Dari depan sampai belakang. Depan sudah di keramik, kemudian belakang dapur sudah di lantai biasa. Cari Plastik. sedikit tanah yang ada tanahnya, bisa gak? Paling di dapur ada yang bolong, Nah ya udah itu Ya. dikencingin. dikencingin. Ya. Nembus tanah gak tuh? Iya, Nembus tanah. nembus tanah. Ya udah bapak kencingin setiap pagi.
di dapur, di depan WC itu sekarang bolong. Ah ya, kencingin. Mau kencingin. Kencing. Tiap pagi Kencingin tiap pagi sebelum matahari terbit. sebelum matahari terbit. Ya, kencingin. Umur Bapak berapa? 50 Selama 50 hari. selama 50 hari. Longkap-longkap boleh, tiap hari boleh. 2 ya, tadi inget kan? Ya. Yang ketiga, Asal kena tanah ya. asal kena tanah. Asal kena tanah yang lubang ya. Nah, yang ketiga ya. 50 hari. Ibu masih men apa enggak? Masih. Nah, mens yang pertama, Ya. celana dalamnya yang bekas pakai jangan dicuci. Kan Ib- pakai pembalut. Ya kan pasti kan pakai celana dalam. Oh iya iya. Nggak mungkin men pakai pembalut doang, pakai celana dalam dong. Nah, yang hari pertama mens, celana dalamnya itu diambil. Ah, ibu gantung di atas rumah paling atas. Boleh di atas pintu, boleh di atas internet, dilempar aja buat syarat. 3 ya. Yang keempat, bapak sama ibu wajib setiap hari sebelum matahari terbit, bapak sama ibu udah harus keluar rumah. Mau ngapain aja, mau nyapu, mau jalan pagi, mau mencari sarapan, mau apa aja, pokoknya setiap hari wajib sebelum matahari terbit. Salah satu mesti udah keluar rumah. Bapak boleh, ibu boleh. Syaratnya sebelum keluar, bapak harus remes alat itu, neneknya ibu. Bapak remes alat kelamin ibu. Ibu ngeremes alat kelamin bapak. Keluar. Keluar. Iya keluar, nyapu, ngepel, jalan pagi, beli nasi uduk, boleh. Itu kan saya kebiasaan di subuh ke masjid dulu. Boleh. Apa setelah ke masjid, apa mau ke masjid? Pas mau ke masjid. Pas mau ke masjid subuh. Saya remas dulu. Ya remes, pegang neneknya ibu, terus bapak ke masjid. Oh, masjid ya. Langsung berangkat. Itu kan sebelum matahari terbit. Iya. Oke. Iya. Nah ritualnya cuma 4. Wah, Apal gak? Yang pertama tadi ini. Iya. Yang kedua kencing. Kencing. Iya. Yang ketiga celana dalam ibu yang mens pertama taruh di atas wunggungan. Iya. Yang mens pertama ya. Yang keempat tadi sebelum matahari terbit, bapak sama ibu romantis, colek jalan keluar. Oke, itu ritualnya 4 ya. Iya. Ini kita tutup yang 4 ya. Iya. Nah ini kalau ibu sama bapak pengen kaya raya, duitnya 10 miliar per bulan tanpa kerja, 1, wajib bangun jam 00. Senyum 41 kali. Mandi pakai pandan 9 lembar. Sholat tahajud. Baca Quran wajib 12 juz. Bisa gak? bisa. Oke, kedua ya. Wajib bapak sama ibu nggak boleh punya sifat 18. Tuh, coba periksa sifat 18. Ada berapa tuh yang masih nempel di bapak di ibu? Coba ada berapa tuh yang masih nempel? Yang masih nempel biasanya mikir. 1. Mikir aja. Yang kedua, Yang paling dominan mikir. Kalau Oke. yang lain kayaknya bisa diatasi. boleh. Ibu, Jengkel. jengkel. Yang kedua apa bu? Mikir. Kedua, ketiga, ada gak? Cerewet. Oke, yang ketiga, yang keempat, ada gak yang keempat? Cemberut, Ra. Ada gak yang keempat? Nggak ada ya? Oke, 3 ya. Nah, mau saya mikir yang bapak tadi 1, ibu yang 3 tadi, bisa gak nih di bulan Juli jangan ada? Karena itu sifat setan. Buat apa bapak pelihara? Iya. Sekarang gede mikir apa gede hajat? Gede hajat. Nah, jangan mikir. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat. Sekarang gede hajat apa gede mikir? Gede hajat. Sekarang gede hajat apa gede cerewet? Gede hajat. Nah, mau saya di bulan Juli ini sifat yang 18 sama yang 1 nggak boleh ada. Harus lawan. Saya nggak mau karena itu sifat setan. Buat apa kita pelihara?
nggak ada gunanya juga. Bisa? Bisa. Nah terakhir, bapak sama ibu wajib sholat tobat yang 18 dari maghrib sampai isya. Wajib dari maghrib sampai isya sholat tobat. Nah yang 5 kali 10, jadi 50 itu dicicil. Bisa? Bisa, dan pasti bisa. Berat gak? Enggak lah, kan kita pengen soge, pengen kaya raya. Iya. Mau punya 10 miliar tanpa kerja. Mumpung bapak usianya belum sampai 50-an ke atas. Sekarang usia berapa pak? 50. Nah baru 50, saya maunya 51 udah harus 10 miliar per bulan Amin. tanpa kerja. Nah dari yang saya omongin yang berat yang mana? Dari yang awal saya omongin. Paling ya sholat tobat. Kalau beda mari kan itu ngajar. Ngajar. Ya, ini bapak. Apa? Ya itu pertimbangannya itu. Kalau saya kan maghrib sampai isya itu di masjid ngajar ikro. Jadi itu apa harus ditinggalin? Apa harus melingin sholat tobatnya yang di. Bapak ngajar ikro udah berapa lama? Udah dari bujangan sampai hari ini. Setiap ada di rumah mesti saya ngajar ikro di masjid anak-anak kecil dari umur 5 tahun sampai umur kelas tamat SD. Kalau di sini sih kita ngewajibin sholat taubatnya dari maghrib sampai isya. Iya. Sekarang kita bandingin ya. Iya. Selama bapak ngajar ikro dari bujangan sampai sekarang usia 50 tahun, mobil udah ada Pajero belum? Belum ada. Nah, Paling motor Supra X. nah kenapa nggak kita ganti sekarang jadi Iya. sholat taubat aja? Iya. 18. Biarin ikro yang ngajar orang lain dulu. Kita Orang mau lain. maksain sholat taubat dulu. Iya. Gitu. Kenapa mesti dilepas Pak Haji? Hidup kan pilihan. Kita udah jalanin ilmunya Allah yang luar biasa. Ada yang lebih luar biasa lagi. Kenapa nggak kita pilih sholat taubat dari maghrib sampai isya? Gitu. Nah yang 50 Bapak kerjain bebas kapan? Yang 50 sholat taubat. Biasanya yang 50 itu setelah duha dilanjut sholat tobat. Kemarin udah latihan dari setelah duha langsung 18 kali. Lanjut. Iya, lanjut. Boleh. Jadi setelah dari sini nanti setelah duha 20. Nah, setelah duhur 20 lagi. Nah, siang 18 setelah maghrib sampai isya. Isya. Boleh. Iya. Paksain ya. Isya. Nah, saya mau kalau bapak ada waktunya senggang sama ibu atau bagi tugas sama ibu, bisa gak bapak ngucap Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah 999 kali sehari 27 kali. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Pasti bulan ini saya penghasilannya sebulan 10 miliar. Baru satu, ulangi lagi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Pasti saya penghasilannya sebulan 10 miliar bulan ini. Baru dua, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehari minimal 27 kali. Bisa gak? Bisa. Bisa itu, ya? Itu bebas waktunya dari pagi sampai malam. Terakhir ya. Ya. Terakhir nih. Ini berlaku buat semuanya. Bapak sama ibu pada saat melakukan ritualnya RDAY tidak boleh sedikit pun berharap. Nah kita suka berharap. Berharap cair 10 miliar. Berharap punya penghasilan sebulan 10 miliar. Oh nggak boleh Pak Ji? Nggak boleh. Jadi kita jalanin ini ikhlas semata karena Allah. Kita jadi biar fokus. Kebanyakan kita kan berharap. Saya udah ngerjain sebulan. Kok belum kelihatan ya hasilnya? Loh. Kata Allah, terus. Ayo terus. Kayak orang maraton. Ayo. Ayo. Terus. Ayo. Gitu.
Karena ini ilmunya Allah semuanya. Dan udah dipraktekin sama pendahulu kita. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf dia baca Qurannya 30 juz. Dagangannya wow luar biasa. Masa bapak baca Quran 12 dagangannya enggak wow. Apalagi bapak sama ibu hodamnya udah dikeluarin. Lebih kinclong lagi. Terus Pak Nasrullah sholat taubatnya 57 kali, cair 21 miliar. Nah kita 68 kali sholat taubat, masa 10 miliar nggak cair. Oh jadi dasarnya Pak Haji ngajarin ke saya ini udah ada pendahulunya ya, yang udah ngerjain. Udah ada. Imam Syafi'i ngajinya malam 2 khatam, 2 kali khatam. Wow luar biasa. Saya mau Pak, kalau kiai, ustadz, punya pondok pesantren sogeh-sogeh, bapak juga harus sogeh, tapi dengan cara Allah, bukan dengan cara yang lain. Caranya itu tadi yang diajarin. Seperti Abdurrahman bin Auf, rumahnya 1000 meter, mobilnya mewah, sawahnya banyak, kebunnya banyak, anaknya dimodalin, tanpa kerja. Orang kerja ya cari duit, kita ya kerja juga dengan baca Quran. Terus apa lagi? Yang dari saya obrolin ada gak yang mau tanya lagi? Ibu sama bapak? Sok, tanya. Aji kamu tanyain. Itu kan kalau kesini naik mobil, Ya. dia selalu mabok. Bagaimana ya caranya? Oh kalau nggak mabok, perutnya dikasih salon pas. Udel, bodong, udel, perut nih perutnya ibu. Ini kan ada udel, ditutup salon pas. Ntar nggak mabok. Anehnya begini, saya baru rencana besok mah kita ke RDAY malam besok. Sekarang udah muta-muta, jadi belum naik mobil. Dia ngebayangin aja udah muta, apalagi naik mobil gitu. Oh iya. Jadi kesini naik apa? Naik bis. Oh naik bus. Bis Budiman. Dari Pangandaran ke. Oh iya, sini gampang. ke Nanti ibu kalau mau pulang, pakai itu salon pas perutnya, udelnya udel, ditutupin salon pas. Ya. Itu ilmunya zaman dulu nenek saya, simbah saya, bukannya ilmu apa. Jadi salon pas aja, sembuh, gampang. Atau kalau ibu mau, ibu colek alat kelaminnya ibu, ini colek, taruh di hidung. Dah, udah nggak bakal mabok. Ibu colek dulu alat kelamin ibu. Kan kalau punya sendiri nggak apa-apa kan? Walaupun wangi-wangi sedikit ya. Dah, tapi habis nyium begini jangan dicium suaminya. Suaminya biasanya mabok. Jadi colek gini. Udah kalau misalkan aku nggak mau pakai salon pas, risih, ya udah colek pakai tangan kiri, taruh di hidung. Sekali aja, udah ibu naik bus nggak bakal mabok sampai rumah. Ini ilmu zaman dulu, ilmu simbah saya, manjur. Makanya kita kalau ke istri kadang kita remes alat kelamin kita taruh di hidung istri. Nah istri nggak bakal mabok, nggak bakal. Papa aku mau beli ini, papa aku mau beli ini, nggak bakal minta. Soalnya udah kita taruh gitu. Kalau bawa anak gitu juga, misalkan kita mau ke mall, anak kan suka jajan, suka beli, suka pengen beli ini. Supaya anak nggak mau beli, kita colek dulu nih di rumah sebelum berangkat, taruh di hidungnya dia, biar nggak mumet. Ntar dia di mall nggak mau beli, kamu mau beli apa? Enggak. Kamu mau beli apa? Enggak. Ini udah dipraktekin nama dukun Pamarican. Namanya Bu Sari. Marican. Ada lagi? Pokoknya bapak praktekin ya. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Pelan-pelan paksain baca Quran 12 juz. Sholat tobat 18 dari maghrib sampai isya. Yang 50 boleh dicicil. Sifat 18, yang 1 sama yang 4 harus di bulan Juli, nggak boleh masih ada, harus udah hilang. Bisa? Saya sabdain ya. 10 M ya. 10 M. Oke? Sip. Praktek.
Berkabul ya. Pangandaran. 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 Ya. Salaman sama Pak Marican. Iya. Mari. Payet Iya, iya, udang. siap. Salaman sama gula aren. Sebelum pasar, ini bahasanya juga santai saya Pak Haji. Oh, Adi mek-mek pakai tegekan dia. Iya. you make Mohon maaf kalau boleh menginap di sini seminggu atau gimana? Boleh. Boleh. Boleh, mau berapa lama? Seminggu. Oh, seminggu tinggal pulangnya aja, saya paketin lewat dia. Iya, aku pulangnya hari Minggu. Tanggal 13 hari Minggu. hari Sabtu kan saya sendiri. Oh iya. Nanti Bapak ikut bareng Bu Sari. Nanti Iya. nginepnya saya siapin gratis. Di mana? Di atas nanti, di bawah. Nanti cariin penginapannya, Put. Ada gak Putri? Iya. Ah, cariin penginapannya gratis. Iya. Nanti Bapak pulang bareng Bu Sari. Kusari. Ya, saya titipin. Ada anaknya kecil. Sampai di Pamarican. Iya. Nah, nanti Bapak besok Sabtu ikut Mbak Nadia. Testimoni cair Iya. 1 triliun. Saya pengen itu ikut testimoni. Mbak Iya, Nadia. Iya. Hari Sabtu besok, tanggal 12. Nah, tanggal 13-nya dia pulang. Pulang. Tanggal 12, Mbak Nadia kan testimoni. Iya. 1 triliun cair. Nah, tanggal 13-nya Bapak pulang bareng Bu Sari. Iya. Gitu, ya. Terima kasih. Nginepnya di bawah, saya siapin gratis ya. Hmm. Makannya nanti di kantin. Ya, cariin penginapan, Pak. Di Iya. bawah, Pak, berdua. Ibu nginep ya. Tidur nyenyak ya. Ya. Di empong-empong sama suami. Ya. Boleh. Ya. Ya. Ingat ya mukanya Bu Sari. Ingat ya. Ya, nggak mungkin ketuker ya. Hari Sabtu ketemu lagi nanti.